Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan telah kita lalui pertengahannya. Jika kita ditanyakan berapa lama Ramadan akan kita lalui, maka ada di antara kita yang mengatakan lama, 1 bulan penuh, atau mengatakan 29 hari atau 30 hari. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwa Ramadan yang kita katakan 1 bulan penuh itu hanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari saja yang bisa dihitung. Ini sebuah isyarat bahwa Ramadan kita akan segera berlalu. Ramadan kita hanya hitungan hari. Apabila kita tidak laksanakan kebaikan-kebaikan di dalamnya, maka kita menjadi orang yang merugi. Yang dikatakan oleh Nabi SAW, merugi seseorang yang masuk ke dalam bulan Ramadan, lalu lepaslah bulan Ramadan itu dalam keadaan dia tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan semakin terasa sedikitnya hari-hari Ramadan ini ketika semakin dekat zaman kita kepada hari akhir. Karena salah satu tanda semakin dekatnya hari kiamat, Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya di antara tanda-tanda semakin dekatnya hari kiamat adalah cepatnya waktu. Betapa sering kita mendengar, atau mungkin salah satu kita pernah mengatakan baru saja Ramadan, kemudian sekarang Ramadan lagi. Baru saja kita memasuki Ramadan, sekarang sudah pertengahan, bahkan kita menjelang masuk ke 10 terakhir Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu semua benar apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, benar apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung pada penghujungnya. Artinya kalau penghujungnya baik, maka itu pertanda husnul khatimah. Tapi kalau penghujungnya tidak baik, maka itu pertanda su'ul khatimah, kesudahan yang buruk. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada was-was dari diri pribadi, ada was-was juga dari setan yang dihembuskan sejak dahulu bahwa Ramadan ini belum berakhir, bahwa juga 10 terakhir yang merupakan yaitu bagian terakhir yang paling penting dari Ramadan belum juga datang, dan malam Lailatul Qadar pun juga masih jauh. Sehingga apa? Sehingga tubuh ini merasa malas, jiwa ini pun juga enggan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan Ramadan. Padahal disebutkan oleh para ulama, Ramadan penuh ini digambarkan seperti perlombaan lari, yang mana lari itu maraton, ada 3 putaran. Putaran pertama sudah kita lalui, sekarang kita berada pada putaran kedua, dan di depan kita ada putaran yang ketiga. Orang yang berlomba jika tidak punya strategi, maka dia akan kalah. Maka strategi itu disusun dengan sebaik-baiknya. Dari awal perlombaan dia berusaha untuk terus menjaga stamina, memperkuat larinya, dan di pertengahan juga ditambah lagi
dan tetap menjaga stamina, lalu kemudian di akhirnya pun dimaksimalkan semaksimal mungkin sehingga dia mendapatkan kemenangan yang sangat luar biasa. Demikian pula kita di bulan Ramadan, tatkala kita berada di pertengahan Ramadan, lalu kita bermalas-malasan sehingga kita menjadi orang yang sangat terlambat mengejar amalan-amalan di bulan Ramadan, maka sulit sekali kita mendapatkan kemenangan ketika di akhir bulan Ramadan. Oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan secara keseluruhan adalah momentum kita untuk memperbaiki amal. Semua amal ibadah yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya, mari kita perkuat, kita lebih bersemangat agar kita mendapatkan kemuliaan Ramadan dan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita selesai menyelesaikan Ramadan. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara yang dilakukan oleh Nabi dan Rasulullah bersungguh-sungguh dalam suatu amalan ini adalah Rasulullah tidak melepaskan diri dari Al-Quran. Beliau betul-betul bersahabat dengan Al-Quran. Beliau betul-betul membaca dan mentadaburinya Al-Quran itu, dan disitulah akan timbul keberkahan Al-Quran, karena memang berkahnya Al-Quran itu akan dirasakan tatkala seorang tidak hanya membacanya, tapi membaca dan mentadaburinya lalu mengamalkannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Quran, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih waliyatadzakkara ulul albab. Ini adalah kitab suci Al-Quran yang kami turunkan penuh dengan berkah agar manusia mau mentadaburinya dan diambil pelajaran oleh orang-orang yang berakal. Dalam surat Shad ayat 29. Artinya, jika kita hanya membaca saja lalu tidak mau berusaha mentadaburi atau memahaminya, maka Al-Quran tidak akan terbukti keberkahan buat orang-orang yang membacanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, benarlah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dan dikatakan oleh Allah sendiri dalam Al-Quran. Al-Quran itu adalah kitab yang penuh berkah. Ternyata setiap orang semakin dia dekat dengan Al-Quran, maka dia akan mendapatkan keberkahan Al-Quran. Bahkan keberkahan Al-Quran itu akan terbukti tidak hanya di akhirat, tapi juga di dunia. Seorang yang dekat dengan Al-Quran, menjadi ahli Al-Quran, dia akan mendapatkan keberkahan di dunia dan di akhirat. Adapun keberkahan di dunia dengan Al-Quran sangat banyak sekali. Kita ambil suatu contoh, misalnya Rasul SAW mengatakan, innal baita la yattasi'u ala ahlihi wa tahdhuruhul malaikatu wa tahjuruhu syayatin wa yakthuru fihi khairuhu an yuqra'a fihi. Kata Nabi SAW, rumah apabila dibacakan Al-Quran maka akan terasa lapang di dalamnya untuk penghuninya. Malaikat pun hadir ke dalamnya dan setan pun akan pergi meninggalkan rumah tersebut. Lalu timbullah banyak sekali kebaikan di dalam rumah tersebut. Kapan itu? Apabila Al-Quran dibacakan di rumah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah salah satu keberkahan Al-Quran. Ketika dibaca di rumah, maka rumah terasa sangat lapang. Mungkin andaikan rumah itu sempit, tapi Allah membuka keberkahan dari langit dengan sebab membaca Al-Quran, sehingga rumah terasa luas atau lapang. Kemudian para malaikat pun datang. Mereka adalah malaikat-malaikat yang membawa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga timbullah kasih sayang di dalamnya. Kemudian para setan yang biasa berusaha merusak dan mengganggu manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka pergi, sehingga yang timbul adalah kebaikan dan kebaikan di atas kebaikan yang telah ada dalam rumah tersebut. Sebaliknya Rasulullah juga pernah mengatakan bahwa rumah yang tidak dibacakan Al-Quran maka terasa sempit rumah tersebut. Malaikat pun pergi, setan pun hadir, kemudian yang timbul adalah keburukan demi keburukan. Kemudian yang kedua di antara keberkahan Al-Quran yang dijumpai di dunia, yaitu Al-Quran ini keberkahannya turun kepada orang-orang yang sangat dekat dengan Al-Quran. Dikatakan sebagai sahibul Quran, yaitu orang yang berkawan, bersahabat baik dengan Al-Quran. Dikatakan oleh para ulama, as-sadiqul wafi wal Quran, teman setia sesungguhnya adalah Al-Quran. Maka bagaimana hal tersebut terjadi? Rasulullah mengatakan, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Kata Nabi SAW,
sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat sebagian umat dengan Al-Qur'an ini dan menurunkan sebagian umat derajatnya dengan Al-Qur'an ini. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Disebutkan juga oleh para ulama bahwa orang-orang yang selalu membaca Al-Qur'an akan mendapatkan manfaat nanti di hari kiamat, dan ini adalah termasuk salah satu bentuk berkah di hari kiamat, yaitu apa? Dia menjadi penolong, dan itulah yang dikenal dengan istilah as-sadiqul wafi, yaitu teman dekat yang sangat sejati. Dia akan menemani kita, yaitu sampai di akhirat kelak. Sebagaimana kita punya teman sejati, dia akan menemani kita dimanapun, kemanapun, dalam suatu kondisi apapun. Apabila kita susah, dia bersama kita, senang bersama kita, siap menolong kita. Ada teman yang lebih sejati, yaitu Al-Quran. Kalau kita dengan syarat, kalau kita semakin dekat dengan Al-Quran, kemana-mana kita baca Al-Quran, kemana-mana kita pelajari Al-Quran, maka Al-Quran akan membalas kepada kita, orang yang selalu dekat dengan Al-Quran. Dia akan selalu menemani kita di dunia, bahkan berlanjut kepada akhirat. Maka Al-Quran akan menjadi pensyafaat, penolong diri-diri kita di hari kiamat kelak. Aqulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyinal karim, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga keberkahan yang diturunkan oleh Allah kepada orang yang dekat dengan Al-Quran, sehingga dia akan diangkat derajatnya di dunia sebelum di akhirat. Dan itulah yang dikatakan oleh Nabi SAW, sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat sebagian orang di dunia ini dengan Al-Quran, dan merendahkan derajat sebagian orang dengan sebab Al-Quran. Artinya siapa yang dia betul-betul menjadi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, ditinggikan derajatnya. Dan siapa yang lebih jauh kepada Al-Quran, maka akan direndahkan derajatnya di hadapan manusia sebelum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terdapat banyak bukti-bukti, seperti misalnya ketika seorang yang bernama Ibnu Abi Abza, dia ini seorang budak milik Sa'ib Ibnu Abi Sa'ib. Setelah dia dimerdekakan, maka dia menggeluti Al-Quran, baca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Bahkan dari tuannya pun dia juga mempelajari Al-Quran, sehingga menjadi ahli Al-Quran. Kemudian dia mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya dari ilmu agama. Maka kemudian dia sempat ditunjuk sebagai pemimpin kota Mekah, padahal dia seorang budak yang telah dimerdekakan. Demikian pula kalau kita melihat sirah Ikrimah, dia menjadi pembesar para tabi'in, bahkan ahli tafsir yang terkenal. Padahal dia adalah seorang budak, kemudian dimerdekakan. Tapi ketika dia mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadaburinya, maka dia diangkat menjadi orang yang berjasa dalam agama Islam. Mujahid, kemudian Tawus, Atha, mereka semuanya adalah nama-nama besar yang terdapat dalam kitab-kitab para ulama. Mereka adalah orang-orang ahli ilmu, mereka adalah orang-orang ahli tafsir, mereka adalah orang-orang memimpin umat Islam. Padahal mereka adalah mantan budak, tapi karena Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian pula sebagaimana Al-Quran akan mengangkat derajat manusia di dunia, maka juga mengangkat derajat manusia di akhirat kelak. Rasulullah SAW mengatakan, yuqalu li sahibil Quran iqra' wartaqi warattil kama turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, rawahu Ahmad bisanadin sahih. Kata Nabi SAW, nanti pada hari kiamat akan dikatakan kepada orang-orang yang biasa membaca Al-Quran, bacalah Al-Quranmu, lalu naiklah setiap kali engkau membaca Al-Quran, bacalah dengan tartil, dan
tempat terakhirmu, tingginya derajat surgamu itu ada pada akhir, yaitu bacaan Al-Quran yang engkau baca. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lihatlah bagaimana Allah menambah ketinggian derajat ahli Al-Quran, akan disuruh membaca lagi ayat per ayat nanti di akhirat kelak. Setiap ayat yang bisa dibaca akan diangkat satu derajat lagi, diangkat lagi dengan satu ayat lagi, seterusnya. Maka mereka-mereka yang paling tinggi derajatnya di surga kelak adalah orang-orang yang ahli dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.